Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awwalal 'am. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ba'du. Hadirin Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Migas dan rekan-rekan yang setia gabung pada kajian Kamis online ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian hari ini adalah kajian rutin, kajian tafsir juz amma bersama guru kita Ustadz Abu Muhtadi LC dari Lipia, Jakarta. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tafsiran surah An-Nazi'at. Untuk itu pada para jemaah, silakan dibuka Al-Qur'annya surah An-Nazi'at. Baik, mari kita simak bersama kajian bersama Ustadz Abu Muhtadi. Kepada beliau kami persilakan. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la dina illa dinuh wa la syar'a illa syar'uh wa la hukma illa hukmuhu wa la hudan illa hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina wa hadina ila Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa jahada jihadahu ila yaumil din. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ini meskipun melalui ruang kajian Zoom. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan terutama kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala bala. Mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan istiqomah dan kesabaran dalam rangka menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkannya. Salam dan salam mudah-mudahan dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan kembali lanjutkan kajian kita yaitu tafsir juz amma, di mana di kesempatan bulan yang lalu kita mulai membahas atau sudah membuka untuk membahas mengkaji surat An-Nazi'at dari 1 sampai 14 ya. Dari 1 sampai 14. Nah, ini saya tampilkan sedikit apa yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu ya. Di mana dalam surat An-Nazi'at ini tujuannya atau isi daripada surat ini adalah menegaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Naba, yaitu terkait dengan akan ya, adanya hari kebangkitan di mana manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan ya, seluruh perbuatannya, sekaligus dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal yang dia laksanakan, baik itu amal yang soleh, ketaatan, maupun dia amal yang buruk,
yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman terhadap sesama hamba Allah. Nah, di dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala menegaskan keberadaan hari kebangkitan itu dengan berbagai bukti. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mudah untuk mengadakan kita dari sesuatu yang telah pernah ada, yaitu sekarang ini pada saat kita di dunia. Nah, maka di dalam surat An-Nazi'at, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan keberadaan hari kebangkitan ini dengan cara yang kedua, yaitu dengan sumpah. Ya, dengan sumpah. Karena ketika kita menegaskan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu, bahwa apa yang dinyatakan kita ini benar, maka bisa disampaikan dengan dua penegasan. Yang pertama adalah sampaikan bukti, yang kedua adalah sampaikan sumpah. Itulah yang Rasulullah SAW menyatakan, ya, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman ankar. Ya, bukti itu harus ditujukan orang yang menuduh atau menuduh orang lain berbuat salah, itu dia harus mendatangkan bukti. Wal yaminu ala man ankar, sementara orang yang dituduh dia cukup untuk bersumpah. Ya, maka untuk menegaskan itu dalam pengadilan itu ada dua. Yang satu yang menuduh dia sampaikan bukti, yang dituduh dia ucapkan sumpah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam dua surat ini menyebutkan kepada kita dua-duanya. Satu adalah bukti, Allah menyatakan alam naj'alul arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja dan seterusnya. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at ini Allah menyampaikan sumpah, ya. Ini mulai dari ayat 1 kemarin sampai ayat 5, inilah sumpahnya Allah. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat yang turun dari langit ya untuk melaksanakan perintah Allah, demi malaikat yang saling susul menyusul dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi segala urusan di muka bumi ini. Jawabnya adalah la tub'atsunna, bahwa kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kapan itu? Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar rajifah, yaitu pada saat sangkakala ini ditiupkan, ya, tiupan pertama membuat seluruh makhluk hidup ini lenyap, ya, dihancurkan oleh Allah. Tatba'uhar rajifah, dan kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua yang membuat kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar, diberikan catatan amal, lalu kemudian dipanggil satu persatu untuk ditanya, untuk dihadirkan bukti, sampai pada akhirnya kemudian semua amal perbuatan kita itu ditimbang dan diberikan balasan. Itu semua akan terjadi. Maka pada saat itu qulubu yauma idil wajifah absaruha khasyiah. Ya, hati merasa wajifah itu dalam keadaan ketakutan, absaruha khasyiah, mata dalam keadaan tertunduk, ya. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan di dunia. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Karena mereka selama di dunia senantiasa mengatakan inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita ini akan dikembalikan nanti? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Padahal kita sudah menjadi tulang belulang. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Nah, di sinilah kalimat yang sebelumnya itu merupakan ejekan. Qalu tilka idzan karratun khasir. Kalau demikian, maka ini pengembalian yang merugikan. Ya, kita tidak usah percaya. Ya, ini ejekan. Kalaupun demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa inna ma hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Tapi ternyata apa yang mereka dustakan, apa yang mereka remehkan, apa yang mereka gunjingkan, itu ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, yaitu fa inna ma hiya zajratun wahidah. Ya, sekali tiupan mereka akan dibangkitkan fa idahum bisahirah. Maka mereka seperti sedia kala ya di dunia, ya, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini ya menunjukkan dua hal yang kemarin itu. Yang pertama adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kebangkitan itu akan terjadi, dan yang kedua adalah kedustaan atau takdzib, ya. Takdzib itu di mana pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mereka menyatakan
a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah mungkin ya kita ini akan dikembalikan padahal kita ini sudah menjadi tulang belulang. Artinya mereka menggunjing apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengingkari, mereka enggan kemudian untuk menerima. Maka di ayat ke-15 ya sampai ke-26 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kisah. Ya, kisah apa? Kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahi Fir'aun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka, hal apakah ya? Ataka telah datang kepadamu hadithu Musa, kisah tentang Musa. Apa itu kisah tentang Musa? Maka Allah menyatakan ya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Idnadahu rabbuhu, ketika Allah memanggil Nabiullah Musa alaihissalam bil wadil muqaddas tuwa, ya, di lembah yang suci. Tuwa yang berada di namanya adalah Tuwa, ini adalah nama dari lembah yang suci itu, yaitu satu lembah yang berada di bukit ya, antara bukit Tur Sina yang berada di Sinai. Ini merupakan sekarang wilayah dari Mesir ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau wahai Musa ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul halaka ila tazakka, sampaikan kepada Fir'aun, apakah Anda memiliki keinginan untuk menyucikan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, apakah engkau memiliki keinginan untuk aku tunjuki kepada jalan ya Tuhanmu, fatakhsha, sehingga engkau merasa takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, lalu kemudian Musa alaihissalam memperlihatkan ya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dengan melemparkan tongkatnya sehingga kemudian menjadi ular itu. Fakadzdzaba wa 'asa, maka Fir'aun tetap mendustakannya. Summa adbara yas'a, maka kemudian dia berpaling. Yas'a, lalu kemudian dia mengambil sebuah kebijakan. Apa itu? Fahasyara, dia mengumpulkan seluruh ya masyarakat Mesir pada saat itu. Fanada, lalu kemudian dia menyeru. Faqala ana rabbukumul a'la, maka dia mengatakan sesungguhnya kalau aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala fa akhadahu Allah, membalas membalas, menimpakan sanksi yang berat ya kepada Fir'aun, berupa apa? Nakalal akhirah, sanksi di akhirat, wal ula, dan sanksi di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, pada semua itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil peringatan. Nah, ini secara umum ya kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan ya demi ayat ya secara lebih terperinci lagi dari surat An-Nazi'at ini. Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu cerita tentang Musa? Tentu ini pertanyaan, maksudnya bukan bertanya ya, apakah telah datang atau belum, karena tentu kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam bahasa Arab itu ada pertanyaan, tetapi kadang-kadang tidak ditunjukkan untuk bertanya. Ya. Seperti di sini kalimat hal adalah pertanyaan, tetapi sesungguhnya di balik pertanyaan ini bukan bertanya. Ya, bukan. Kadang-kadang ada pertanyaan untuk menegasikan, kadang-kadang pertanyaan untuk lita'jib misalnya, untuk menunjukkan keanehan, keheranan ketika Allah menyatakan amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Tentu Allah bukan tidak tahu bahwa mereka sedang mendiskusikan apa.
Mereka sedang mempertanyakan apa, tetapi ketika Allah bertanya itu untuk menunjukkan keheranan. Kenapa kemudian untuk sesuatu yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan mereka kemudian seharusnya dengan bahasa yang mereka miliki itu mereka membenarkan Al-Quran dan bahwa Al-Quran tidak mungkin datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka juga tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, maka informasi itu pasti kebenarannya. Tetapi ketika kemudian mereka masih memperdebatkan, maka Allah bertanya, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Nah, pertanyaan itu ditujukan bukan untuk pertanyaan. Ya, tetapi pertanyaan itu tadi lit ta'jib. Nah, di sini pun juga sama. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ataka hadithu Musa? Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Musa? Kisah tentang Musa bersama siapa? Tentu kisah tentang Musa bersama Fir'aun. Allah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan ini tiada lain adalah untuk menggabungkan ya antara ayat 1 sampai 14 ini dengan ayat ke-15. Ya, pertanyaannya apa kaitannya antara sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ya tentang akan terjadinya hari kebangkitan itu, juga tentang pengingkaran yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka untuk menyambungkan antara kedua fakta tadi ya, jadi yang pertama adalah sumpahnya Allah tentang hari kebangkitan, juga pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka bukan hanya mengingkari tetapi mengejek, menggunjing Rasulullah SAW dengan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Di sini tentu ada kaitan. Ya. Maka ya Allah SWT bertanya kepada Rasulullah SAW litanbih, untuk menunjukkan ya bahwa di sana sesungguhnya pengingkaran terhadap para nabi itu bukan perkara yang baru. Ya. Pengingkaran terhadap para nabi itu bukan perkara yang baru, tetapi setiap para nabi tentu mereka akan berhadapan dengan musuh-musuhnya, baik dari kalangan manusia bahkan dari kalangan jin. Maka hal ataka hadits Musa, ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang terjadi ya pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menghadapi orang Quraisy itu juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, seperti dalam kisah Musa alaihissalam. Maka kisah ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan dua hal ya. Tujuan yang pertama adalah litasriyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia berdakwah di tengah-tengah kaumnya, lalu kemudian mereka mengingkari, lalu kemudian mereka menentang, bahkan kemudian mereka melecehkan dan menggunjing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kisah. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Hud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan naqussu, dan telah ya wa kullan naqussu, dan setiap ya kisah-kisah itu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad min amba'ir rusuli, dari kisah-kisah para nabi, ma nuthabbitu bihi fuadak, agar kisah itu bisa menguatkan hati, bisa mengokohkan hati. Ya, bisa mengokohkan hati terutama ketika kemudian kita menyampaikan kembali risalah yang risalah yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, maka di sini ada pelajaran ya. Bila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja seorang yang maksum, seorang nabi ya, tentu para nabi itu punya kekuatan iman ya yang tiada bandingnya di hadapan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Namun para nabi ketika mereka berdakwah, ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan dari kaumnya, itu perlu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah. Maka tentu kita juga sama ya, kita jauh lebih membutuhkan lagi kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah para tabi'in, dan kisah-kisah para pembela syariat ini. Tatkala kemudian kita ingin menyampaikan kembali ya syariat ini kepada masyarakat, yang tentu ketika syariat ini disampaikan kepada masyarakat, tidak semua mereka ini menerima. Bahkan akan terjadi penentangan, bahkan akan jadi pengingkaran, bahkan kemudian ejekan. Sehingga para pembawa dakwah di sini akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Nah, dalam keadaan seperti ini apa yang harus kemudian dilakukan? Yang dilakukan adalah mengingat kisah-kisah
para pejuang terdahulu, baik itu perjuangan para nabi maupun para sahabat. Nah, jadi kaitan antara ayat ke-15 ya dan sampai ayat ke-26 ini dengan ayat 1 dan 14 sehingga kemudian Allah harus mengulang dengan kata tanya, dan kata tanya itu tujuannya litanbih. Ya, tanbih itu agar agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memperhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya ya. Hal ataka hadits Musa, apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dengan kisah ini ya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala dan para mufassir yang lain, termasuk Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, di dalam khawatir beliau itu bahwa tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan kepada para pengingkar ya, pada orang-orang yang mengingkari, pada orang-orang yang mendustakan dakwah para nabi, pada orang-orang yang kemudian menentang, menghalang-halangi ya, menjadi musuh para nabi dan menjadi musuh para pewaris nabi, bahwa di sana terdapat seseorang yaitu Nabiullah Musa alaihissalam yang berhadapan dengan Fir'aun, ya, yang melampaui batas, yang mengaku dirinya sebagai bukan hanya sebagai raja, ya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, bahkan tidak ada Tuhan selain dia. Itu yang kemudian diklaim oleh Fir'aun. Jadi sosok yang begitu dia memiliki kekuasaan, ya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan saja, ya, maka tidak ada apa-apanya di hadapan dakwah para nabi. Mereka akan senantiasa dikalahkan, ya, dan mereka akan senantiasa mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala dua, yaitu sanksi dunia dan sanksi akhirat. Bila kemudian sosok seperti Fir'aun saja, ya, kita bisa lihat akhir daripada kisahnya yaitu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut, ya, maka bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kekuatan lebih rendah lagi, ya, daripada Fir'aun? Maka pada sisi yang kedua, kisah ini adalah memberikan tahdid, ya, memberikan ancaman, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat ini juga memberikan ancaman kepada siapa saja yang kemudian menentang dakwah para pewaris Nabi, menentang dakwah Islam yang dibawakan oleh kaum muslimin, oleh ulama-ulama kaum muslim sepanjang masa. Jadi ayat ini satu memberikan tasliyah, yang menghibur, ya, para pengemban dakwah. Yang kedua memberikan ancaman kepada siapa saja yang mereka berdiri di hadapan para pengemban dakwah. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ya, tentu kisah ini bukanlah kisah yang asing ya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di beberapa tempat, dan bahkan dengan kisah yang panjang lagi, ya, lebih panjang lagi daripada di surat An-Nazi'at ini. Jadi surat An-Nazi'at ini hanya isyarah saja, ya, hanya isyarat dari kisah yang sesungguhnya yang panjang lebar Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat yang lain, di antara surat Al-Qasas, ya, ayat 30, ayat 29-30 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, falamma qada Musal ajala wa sara bi ahli anasa min janibit turi naran qala li ahli umkuthu inni anastu nara, dan seterusnya. Jadi ketika Musa alaihissalam setelah menyelesaikan al-ajal, ya, ajal di sini waktu, batas waktu. Jadi pada saat itu Nabiullah Musa alaihissalam, ya, sedang dalam sebuah perjanjian bersama dengan seorang syekhun kabir, ya, seorang orang yang sudah tua yang memiliki dua orang putri itu, yang salah satunya kemudian dinikahkan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, ya, selama bekerja selama, ya, 10 tahun itu. Ketika akad itu sudah selesai, maka Nabiullah Musa alaihissalam berjalan. Ya. Sebagian ada yang menyatakan bahwa itu adalah Nabiullah Syu'aib alaihissalam, ada yang menyatakan adalah orang soleh, ya, di zaman Nabiullah Syu'aib alaihissalam, ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah Ibnu Am, anak dari pamannya Nabiullah Syu'aib, ada juga yang menyatakan Ibnu Akh, ya, anak daripada saudaranya Syu'aib, Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Nah, kisahnya lebih panjang diceritakan dalam surat-surat yang lain, namun dalam surat inilah isyarah saja sedikit tentang apa yang terjadi antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nah, sekali lagi bukan berarti pertanyaan ini hal atak hadits Musa bahwa Rasul tidak tahu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kisah-kisah yang telah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai surat itu. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa,
ketika Allah ya menyeru ya berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam bil wadil muqaddas Tuwa, ya di lembah yang disebut dengan lembah suci, bil wadil muqaddas Tuwa, yang namanya Tuwa, yaitu berada di antara gunung Tursina, ya berada di wilayah Sinai, salah satu wilayah dari Mesir, ya sekarang masuk ke wilayah Mesir. Ketika Allah menyatakan idhab ila fir'auna innahu tagha, ya, pergilah engkau wahai Musa ila fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena dia telah melampaui batas. Ya, karena Fir'aun telah melampaui batas, bukan hanya kemudian menzalimi kezaliman yang dia lakukan ya, kepada sesama manusia, bahkan kepada para nabi, ya, tetapi kezaliman yang dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menyatakan bahwa dirinya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Faqul hallaka ila an tazakka. Faqul, maka katakanlah wahai Musa ya kepada Firaun, hallaka ila an tazakka. Hal, apakah kamu memiliki? Ya, di sini ada istilahnya kata yang dihilangkan ya. Dalam kalimat hallaka itu ada mubtada yang dihilangkan, asalnya adalah faqul hallaka raghbatun fi an tazakka. Apakah engkau punya raghbah ya, punya keinginan, punya kecenderungan untuk menyucikan dirimu. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan faedah ya, bisa mendapatkan ibrah. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam yaitu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tentu dengan adab. Ya, dakwah ini ada adabnya. Bahkan ketika menyeru sosok seperti Firaun saja yang dia menyatakan ana rabbukumul a'la, maka Musa tetap dengan menggunakan kata-kata yang lembut ya, dengan mengatakan hallaka ila an tazakka. Apakah engkau punya keinginan ya ila an tazakka, untuk menyucikan diri dari semua dosa yang dilakukan, kezaliman yang dia lakukan, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, yaitu aku tunjukkan kepadamu ila rabbika. Ila rabbika di sini ada mudhaf ya, yang dihilangkan, asal katanya adalah wa ahdiyaka ila ma'rifati rabbika, yaitu aku tunjukkan engkau untuk mengenal siapa Tuhanmu. Karena ini dakwah yang paling utama adalah mengenalkan kepada seseorang yang kita dakwahi tentang Allah. Siapa yang menciptakan, ya, siapa yang kemudian memberikan rizki, mengurusi urusan mereka, dan siapa kemudian pada akhirnya yang wajib untuk ditaati, untuk diibadahi, ya. Dalam semua bentuk peribadahan, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ibadah yang sifatnya ghair mahdhah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa ila rabbika, yakni ila ma'rifati rabbika. Apakah engkau punya keinginan untuk aku sampaikan kepadamu tentang Rabbmu, untuk aku sampaikan kepadamu tentang hak-hak Rabbmu, ya, hak-hak Tuhanmu. Fatakhsha, sehingga kemudian engkau memiliki rasa takut. Ya, sehingga engkau memiliki rasa takut. Ya, di sini juga ada faidah ya, kita bisa perhatikan bahwa seorang tidak mungkin mendapatkan khasyah, tidak mungkin memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia memiliki ma'rifah, ya, kecuali dia mengenal Allah, kecuali dia punya ilmu yang dengan ilmunya itu dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain ya, bahwa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lahir daripada ilmu ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang mampu, orang yang dapat takut kepada Allah, yang bisa takut kepada Allah, innama yakhsyallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah tiada lain adalah al-ulama, tiada yang adalah ulama. Jadi yang bisa takut kepada Allah itu tiada yang adalah ulama. Oleh karena itu
Kalau mereka yang bukan ulama tidak memiliki ilmu terkait dengan tadi ma'rifatullah, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal hak-hak Allah, ya, yang wajib kemudian kita tunaikan, tidak mungkin mereka memiliki khasyah. Oleh karena itu Allah menyatakan tangga pertama untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kalau seorang sudah berilmu, maka dia memiliki potensi untuk bisa takut kepada Allah. Dan persoalannya tidak berarti semua orang yang berilmu itu takut kepada Allah. Karena faktanya ada orang-orang yang berilmu tapi dia tidak takut kepada Allah. Karenanya ulama itu ada dua, ya. Ada ulama ul akhirah, ada ulama dunia, ya. Ulama akhirat, ulama dunia. Ada ulama yang baik, ada ulama su, ya, ulama yang buruk, ya, yaitu seorang ulama yang ilmunya tidak mengantarkan dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita saksikan, ya. Ada orang yang ilmunya banyak, ya, bahkan dia bergerak doktor, bergerak profesor, tetapi rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat lemah, ya. Bahkan terkikis oleh apa tadi, ya, dinyatakan oleh para ulama, ya, asbabu kullu syarr adalah dunia, ya, sebab sebagian besar keburukan itu adalah dunia, ya. Ketika seorang itu silau dengan dunia, maka ilmu pada saat itu tidak mengantarkan pada khasyah. Ya, tetapi seseorang juga tidak mampu takut kepada Allah kalau dia tidak punya ilmu. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak Fir'aun, ya, untuk mengenal Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika, yani wa ahdiyaka ila ma'rifati rabbika wa ahdiyaka ila ma'rifati huquqi rabbika. Aku akan tunjukkan kepadamu agar engkau kenal dengan Rabbmu. Aku akan tunjukkan kepadamu agar engkau mengenal hak-hak Rabbmu. Fatakhsha, maka engkau merasa takut. Apa yang ditakutkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul jalal. Allah memiliki dua sifat, sifatul jalal wa sifatul kamal. Ada sifat kesempurnaan, ada sifat kebesaran. Ya, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allahul Muntaqim, Allah yang Maha menuntut balas, ya. Allahul Jabbar, ya, Allah Maha Allahul Qahhar, Allahul Jabbar, Allahul Mutakabbir, Allahul Muntaqim. Nah, sifat-sifat kebesaran inilah yang membuat seseorang itu seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifatul jamal, ya, Allah Maha Hakim, ya. Itu adalah sisi lain di mana kemudian kita memiliki harapan, ya. Ada harap, ada roja, itu harapan, ada khauf, yakni rasa takut. Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sembarang rasa takut, melainkan rasa takut karena kita mengenalnya, karena kita mengenal hak-haknya. Maka Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Fir'aun dengan kalimat hal laka ila an tazakka. Apakah ada keinginan pada dirimu, ya, untuk menyucikan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika, sehingga aku tunjukkan kepadamu siapa Rabbmu. Aku tunjukkan kepadamu hak-hak Rabbmu. Fatakhsha, yang dengan begitu engkau merasa takut. Fa'arahul ayatul kubra. Nah, maka layaknya sebagai seorang nabi, ya, seorang nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'jizat, ya, mu'jiz, ya, sesuatu yang melemahkan siapapun yang ada di hadapannya, akan meremahkan mereka sehingga mereka tidak mampu mengatakan kecuali kami beriman. Ya, itu namanya mu'jizat. Mu'jizat itu bukti yang jelas, yang melemahkan, dari kalimat a'jaza yu'jizu. Ya, ajzun itu kan lemah. A'jaza berarti melemahkan. Ya, semua orang yang berada di hadapan para nabi itu dia akan merasa lemah, ya, di hadapan para nabi. Dia tidak bisa mengatakan kecuali beriman, ya, kecuali tentu orang-orang yang mengingkari dan orang-orang yang mendustakan. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, maka Al-Quran itulah mu'jizat. Mu'jizat, ya, membuat semua orang Arab di hadapan Al-Quran itu merasa lemah. Padahal orang-orang Arab itu, ya, perkara yang paling mereka agung-agungkan, perkara yang paling mereka banggakan itu adalah ketinggian nilai bahasanya. Ketinggian nilai bahasanya. Dalam keadaan seperti itu, Allah turunkan kepada mereka yang membuat mereka itu lemah di hadapan Al-Quran. Ya, di mana mereka membanggakan bahasanya, ternyata apa yang mereka banggakan itu sangat tidak sebanding dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena itu Al-Quran disebut mukjizat. Nah, maka
setiap para nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Fa'arahul ayatul kubra, maka ia tunjukkan di hadapan Firaun tanda yang besar yang tentu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu untuk melemparkan tongkatnya sehingga menjadi hayyatan tas'a, ya, menjadi ular yang menelan ya, semua ular-ular yang dilemparkan oleh para penyihir itu. Tapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa asa. Di sini menggunakan fa, ya. Ketika bukti itu dihadirkan, maka segera Fir'aun mendustakannya, wa asa mengingkarinya, ya. Dan wa asa itu adalah kalimat maksiat. Orang yang maksiat berarti orang yang mengingkari apa yang dituntut darinya. Fakadzdzaba, yang dituntut dari Fir'aun adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam dengan bukti yang sangat jelas tadi. Tapi Fir'aun mendustakannya, wa'asa, dan bermaksiat kepadanya. Summa adbara, kemudian dia berpaling. Yas'a, ya. Yas'a itu amila, ya'malu. Dia melakukan satu tindakan. Artinya dia melakukan, bisa juga konteksnya kepada seorang penguasa. Yas'a, dia mengambil sebuah kebijakan. Ya, dia mengambil sebuah kebijakan untuk dia mengambil sebuah kebijakan untuk menghadapi Musa alaihissalam pada saat itu. Fahasyara, lalu kemudian dia mengumpulkan kaumnya. Fanada, lalu dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku tiada lainlah satu-satunya Rabb kalian yang maha tinggi. Ya, di sini dengan menggunakan kalimat yang sangat tegas. Ana rabbukum al-a'la. Ya, dia tidak menyatakan ana rabbun lakum. Kalimat ana rabbun lakum itu kalimat yang ringan. Tetapi ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukum, ana di sini mubtada, rabbukum itu khabar. Dalam kalimat bahasa Arab, ya biasanya khabar itu dengan kalimat yang ringan. Ya. Apa kalimat yang ringan itu? Adalah kalimat yang nakirah. Ya. Kalimat nakirah. Ya. Seperti kita misalnya mengatakan ketika kita misalkan menyatakan zalika kitabun, itu adalah kitab. Tetapi ketika kita ingin menegaskan, ya, maka Allah menyatakan misalnya untuk menegaskan Al-Quran itu turun dari Allah, zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu. Di sini Fir'aun tidak menyatakan ana rabbun lakum, tapi dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Ya. Kalimat Rabb di sini adalah kalimat yang ma'rifah. Nah, kalimat yang ma'rifah, dan kalimat yang ma'rifah itu ketika diletakkan dalam posisi khobar, maka tujuannya adalah litta'kid wal hasr. Litta'kid wal hasr, untuk menegaskan dan menghanyakan. Jadi kalimat ana rabbukum, aku adalah tiada lain Rabb kalian, al-a'la yang maha tinggi, ya, al-a'la yang maha tinggi. Fa'akhadahullahu, maka ketika kalimat itu terucap, ya, dari Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala fa'akhadahullahu, menimpakan sanksi kepadanya. Di mana nakala itu artinya adalah al-azab. Nakala bermakna al-azab. Al-akhirah, yakni azab al-akhirah, sanksi di akhirat, wal ula, dan juga sanksi di dunia. Ya, para ulama ahli tafsir menyatakan ada nakal al-akhirah yakni bil ihraq, wa nakal al-ula bil ighraq. Ya. Sanksi yang di akhirat itu ihraq, dia dibakar di dalam apinya Allah Subhanahu wa taala. Wal ula itu bil ighraq, yaitu dengan cara bil ighraq, yaitu dengan cara ditenggelamkan. Ya, bil ighraq itu dengan cara ditenggelamkan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Maka dalam kisah ini terdapat pelajaran bagi siapa saja yang masih tersisa dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajarannya apa? Pertama, pelajaran tentu bagi pewaris para nabi yang menyampaikan risalah yang dibawa oleh para nabi. Kita semuanya sebagai umat Rasulullah SAW yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk sekalian umat manusia. Kita diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah bukan li anfusina, bukan untuk diri kita, tapi linnas. Kita itu diutus untuk manusia, untuk seluruh
manusia untuk berdakwah menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita ini di sini ada pelajaran yang luar biasa. Musa alaihissalam berhadapan dengan seorang raja yang kuat. Ya, dalam berbagai kitab tafsir disebutkan bahwa dialah Ramses Ats-Tsani, Ramses yang kedua ya, karena Firaun ya, perlu diketahui bahwa Firaun di sini dia bukan nama ya. Jadi Firaun itu adalah panggilan ya bagi seorang raja di Mesir pada saat itu namanya Firaun. Ya. Kalau misalnya kita memiliki raja pemimpin namanya presiden gitu ya. Di Habasyah itu panggilan bagi pemimpin mereka disebut dengan Najasyi ya. Ini panggilan. Nah, raja-raja di Mesir itu disebut dengan Firaun ya, meskipun namanya dia bukan Firaun ya, meski namanya bukan Firaun. Maka ini memberikan pelajaran bagi para pendakwah seberat apapun ya tantangan dakwah, sekuat apapun orang yang berhadapan di hadapan dakwah, maka sesungguhnya mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditolongnya Musa alaihissalam dari kezaliman Firaun. Nah, sekarang bila Firaun saja ya begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ditimpakan kepadanya sanksi di dunia, maka bagaimana dengan raja-raja yang mereka memiliki sesungguhnya posisi mereka itu jauh lebih lemah daripada Firaun ya, jauh lebih lemah daripada Firaun. Tentu raja-raja, para penguasa yang kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada Firaun, bahkan jangankan di hadapan Allah, tetapi di hadapan rakyatnya sendiri, maka tentu ini seharusnya tidak membuat para pengumuman dakwah untuk surut di dalam menyampaikan dakwah Islam, di dalam menyampaikan kebenaran, karena mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kisah ini disampaikan oleh Allah SWT pada Rasulullah SAW litasliyatin wa tathbit, untuk menghibur Rasulullah SAW dan juga untuk mengokohkan diri beliau juga siapa saja yang datang setelahnya. Yang kedua, ayat ini juga merupakan tahdid. Ayat ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang berdiri di hadapan dakwah para pewaris Nabi. Oleh karena itu tentunya ini menjadi pelajaran bagi mereka agar apa yang kemudian Allah timpakan kepada Firaun bukan hanya dicopot kekuasaannya, tetapi kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya sepatutnya mereka segera bertaubat dan dengan tulus ya mencari jalan yang tadi yang benar ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ya. Kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala, kembali mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kembali mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itulah yang akan kemudian mengokohkan mereka ya di akhirat kelak dan tentu juga pada saat mereka di dunia. Sebagaimana kekuasaan yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul memohon kepada Allah ya, ketika Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, maka siapa saja yang dijadikan kekuasaannya untuk menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kekuasaan yang benar-benar menolong ya, bukan kekuasaan yang sangat rapuh ya. Ya, kalau kekuasaan sudah sangat rapuh digunakan untuk menentang dakwah para nabi akan semakin rapuh. Firaun saja yang kekuatannya begitu full power begitu ya, tetapi digunakan untuk menentang para nabi, maka Allah berikan sanksi kepada dia dengan cara ditenggelamkan. Nah, ini ayat ini memberikan ibrah kepada dua ya, kepada pengemban dakwahnya itu sendiri dalam hal ini Rasulullah SAW. Yang kedua adalah kepada kafir Quraisy ya, yang menentang dakwah Rasulullah SAW, lalu kemudian Allah ingatkan dengan kisah Firaun. Pada saat yang sama ini juga memberikan pelajaran ya kepada umat Rasulullah SAW, kepada kita yang diperintahkan oleh Allah untuk terus mendakwakan Islam, dan juga bagi mereka-mereka yang justru memposisikan diri berseberangan dengan dakwah dan menjadi para penentang dakwah, maka hendaklah ayat ini menjadi pelajaran. Ya, mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ustaz Budi ya. Fadhal Ustaz.
Baik, alhamdulillah telah kita simak bersama kajian tentang tafsir surah An-Nazi'at. Untuk itu, pada para jemaah yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Sekali lagi dipersilakan pada para jemaah yang mau bertanya atau menambahkan terkait kajian kita tafsiran surah An-Nazi'at. Dipersilakan. Mungkin dari Ustaz Firdaus bisa mengawali. Alhamdulillah. Atau dari Pak Mansur. Pak Umar mungkin. Ya, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Kabarnya, Ustaz? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bekhair, Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Sadakallah. Ya, Ustaz. Ini apa nih yang terkait ini, Ustaz? Nah. Ini juga sebetulnya sudah. Tapi ingin bertanya tentang tadi syarat takut kan berilmu ya. Tadi setelah berilmu kemudian tidak takut itu apa sih ininya? Indikator lainnya yang harus ada. Artinya tadi disebutkan faktanya orang yang berilmu juga masih tidak takut kepada Allah, itu konteksnya gimana tuh ya, Afan? Apa ada syarat lain selain ilmu tadi? Apa? Ya, keren, Ustaz. Langsung Ustaz Budi? Ya, langsung Ustaz. Nah. Tadi disebutkan ya di dalam ayat ini ya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ya. Para ahli tafsir menyatakan bahwa sebelum kalimat rabb di sini ada kalimat ma'rifah. Wa ahdiyaka ila ma'rifati rabbika fatakhsha wa ahdiyaka ila ma'rifati huquqi rabbika fatakhsha. Maka khasyah itu natij minal ilm. Jadi khasyah itu kembali dari khasyah itu merupakan hasil daripada ilmu. Namun apakah kemudian orang-orang yang berilmu itu dia akan otomatis kemudian ya, orang yang berilmu itu dia akan otomatis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum tentu ya, karena di satu sisi ya juga faktanya ada orang-orang yang dia memiliki banyak ilmu tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam hadis disebutkan ada ulama yang su ya, ulama-ulama yang su. Nah, bagaimana kemudian dari ilmu itu tidak mengantarkan kepada khosyah ya? Ini prosesnya tentu panjang ya, prosesnya tentu panjang. Yang pertama berkaitan dengan menuntut ilmunya. Ya, karena tidak semua orang yang menuntut ilmu itu benar-benar liraf'il jahli wal amal bimuqtada al-ilm. Jadi seharusnya orang-orang yang menuntut ilmu itu tiada lain niatnya hanya untuk raf'ul jahl, untuk menghilangkan sifat jahal, wal amal bimuqtadal ilm, dan agar dia bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang dituntut oleh ilmunya tadi itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang sejak awal menuntut ilmunya itu bukan untuk memperbagus ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Man talabal ilm ya liyumari ya. Man salaka fi tariqin lil ilm
liyumari bihi ya, liyumari bihi liyubahi bihi ulama wa yumari bihi sufaha falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja mentolaba ilman, siapa saja mencari ilmu liyubahi bihi ulama, agar dia bisa berbangga di hadapan para ulama. Ya, berbangga di hadapan para ulama. Ya, kadang-kadang kita mencari ilmu karena melihat orang lain ya, teman kita, rekan kita jauh lebih berilmu daripada kita, maka kemudian kita mencari ilmu agar bisa menyaingi mereka, agar bisa menandingi mereka ya. Liyubahi bil ulama, untuk menunjukkan bahwa kita pun memiliki ilmu sebagaimana mereka. Yubahi mubah, jadi untuk menyombongkan diri di hadapan manusia. Au liyumari bis sufaha, atau kemudian untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Yumari. Ya, apalagi misalnya dalam perkara syariat ya. Perkara syariat itu yang sebagian besarnya adalah dhon, perkara yang dugaan. Dalam perkara yang dugaan itu orang-orang ahlul ilmi itu bisa saja menggunakan ilmunya itu liyumari bis sufaha ya, untuk membodohi orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahil. Jadi diawali dari proses menuntut ilmunya. Orang yang menuntut ilmu seperti itu, maka tidak akan mengantarkan pada khosyah. Maka Rasulullah SAW justru mengancam falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi pertama dari dari prosesnya. Ya. Yang kedua, yang membuat orang itu hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika hati itu mulai mulai keruh ya. Atau sejak awal itu hati itu keruh. Ya, maka ilmu itu dia tidak akan jernih ya. Ibarat gini ya. Ilmu itu kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan nur. Nur itu cahaya ya. Ibarat jiwa kita ini kan ibarat gelas ya. Gelasnya bagi ilmu itu. Ilmu itu bersih, ilmu itu suci, ilmu itu cahaya. Tetapi ilmu yang bersih, ilmu yang cahaya tadi itu, ketika dia ditaruh di tempat yang kotor, maka ilmu itu tidak akan ada manfaatnya. Artinya dia manfaat daripada ilmu itulah khosyah tadi itu. Oleh karena itu, apa yang kemudian membuat ilmu itu tidak mengantarkan pada khosyah, bisa jadi karena sejak awal wadahnya itu kotor dan wadahnya itu tidak dibersihkan. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu bertanya kepada syaqautu ila waqi'in su'al hifdzi farsyadani ila tarkil ma'asi fa'lam inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'ta li'asin. Ya, ketika aku syakwa kepada guruku, ya ini mewakili tentang su'ahifzi ya, buruknya hafalanku ya. Padahal Imam Syafi'i ini luar biasa ya, hafalannya, tapi belum merasa hafalanku kurang gitu. Banyak ilmu yang kemudian aku sudah ketahui dan ternyata lupa. Maka fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka aku diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan ya. Fa'alam inna ilmullahi nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi, ketahuilah wahai Syafi'i bahwa ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Artinya ilmu itu ketika diterima agar kemudian produktif ya, natijah, membuat hati orang yang memilikinya itu tajam, pandangan basirahnya tajam ya, dia juga memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu harus ada pada jiwa yang bersih. Itulah karenanya Allah SWT menyatakan bahwa tugas para rasul itu membersihkan jiwa sebelum kemudian yu'allimul kitab ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yuzakkihim ya. Jadi bacakan ayat, kita kan proses kepada anak-anak begitu ya. Bacakan ayat Allah terus dibacakan. Nah, wa yuzakkihim, dan kemudian kita bersihkan diri mereka. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah gelas yang anak-anak kita yang suci dan bersih itu dijaga, jangan sampai kemudian dikeruhi. Apa yang membuat jiwa itu keruh? Tadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuat manusia itu keruh. Kemudian hubbud dunya itu ra'su kulli khati'ah ya. Awal pangkal daripada semua dosa itu adalah hubbud dunya. Maka dunia itu membuat jiwa-jiwa ini keruh. Tentu ini kapan harus dijaga? Pada saat proses ilmu ini datang dan pada saat ilmu itu sudah dimiliki ya. Ya, ilmu itu ada saat ilmu itu kemudian sudah dimiliki. Jadi yang pertama adalah ada sini untuk apa ilmu itu dicari. Yang kedua, bagaimana kemudian ilmu itu bisa diterima gitu ya. Ilmu itu bisa diterima dan ilmu tidak akan bisa memberikan manfaat pada jiwa-jiwa yang keruh. Apa yang mempengaruhi jiwa tadi?
tiada salah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendorong orang untuk bermaksiat kepada Allah salah satunya adalah dunia. Poin yang ketiga adalah ilmu tadi itu akan semakin menghasilkan khasyah ketika dia diamalkan. Ketika orang sudah tidak lagi mengamalkan ilmunya baik secara pribadi atau kepada orang lain, maka ilmu itu dia berdiri bila samar, ya. Al ilmu bila amal kasyajari bila samar, ya. Ilmu tanpa amal itu dia seperti syajar, seperti pohon yang bila amal. Orang sudah banyak berilmu tapi dia tidak amalkan, maka ilmunya tidak akan mengantarkan kepada khasyah. Karena khasyah itu bagian daripada halawatul iman, ya, manisnya iman, dan manisnya iman itu tiada lain adalah karena amal yang lahir daripada ilmu. Jadi ada aspek apa saja sehingga kemudian ilmu itu kemudian tidak mengantar kepada khasyah? Ya kemungkinannya tadi, ya, sejak awal dia menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah. Tapi yang seperti ini kan seseorang bisa bertaubat dulu, niatnya salah, dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadahnya keruh. Nah, ketika wadahnya keruh itu dia bisa bersihkan tuh wadahnya. Karena ilmu itu ada pada diri kita, maka diri kita yang harus kemudian dibersihkan dari segala kemaksiatan dan dari kecenderungan terhadap dunia yang mengantarkan kepada dunia yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Sehingga ini yang membuat ilmu itu tidak khasyah. Yang kemudian untuk meningkatkan tiada lain adalah amal. Amal itu baik amal yang qasir atau amal yang muta'addi. Jadi ada ilmu amal yang qasir untuk diri kita, ada amalun muta'addin yang ilmu yang pengaruhnya itu dirasakan oleh orang lain. Bagaimana dirasakan oleh orang lain? Yaitu ketika tadi kemudian kita mengajarkan ilmu kepada yang lain. Itulah yang akan melahirkan halawatul iman, itulah yang akan menghasilkan khasyah, dan itulah yang akan menghasilkan rogbah, ya, untuk lebih meningkatkan ilmunya. Kalau itu tidak dilakukan, ya maka seseorang itu mati rogbahnya, keinginan untuk mencari ilmunya itu. Ya, dia sudah merasa cukup, atau sebaliknya dia ingin terus mencari ilmu tetapi bukan untuk tujuan yang benar, ya, tapi untuk tadi liyubali bihil ulama wa yumari bihi as-sufaha, ya. Dan sufaha itu bisa saja dari kalangan umum, bisa saja dari kalangan yang tentu yang lebih berbahaya lagi ketika para sufaha, orang-orang yang bodoh ini dari kalangan penguasa. Nah, para penguasa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh ahli ilmu yang tujuannya buruk. Atau sebaliknya, di sini ada simbiosis yang mutualisme, ya, antara seorang ulama yang niatnya niatnya buruk, dengan ulama yang memang memerlukan kata-kata mereka untuk menguatkan kata dan kebijakan. Jadi saya kira tiga ini diantaranya itu keikhlasan, yang kedua kesucian jiwa, yang ketiga adalah amal. Itu yang akan menghasilkan khasyah dan halawah. Allah. Syukran Zat, jazakallah khair. Afan izin lab, Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya, Tafadhol, silakan yang mau dari Pak Umar. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau nanya sedikit Ustaz. Karena tadi menjelaskan ilmu itu ada ilmu seperti hakikat, makrifat, itu bagaimana itu Ustaz? Apakah ilmu ini bermanfaat atau malah sesat Ustaz? Syukran. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum. Mengenai ilmu tadi Ustaz. Khair. Itu memang di tengah-tengah masyarakat itu ada yang disebut dengan ilmu tasawuf, ya. Tasawuf itu mulai dari ma'rifatullah, kemudian ada ilmu yang terkait dengan hakikat, ada ilmu yang terkait dengan tarekat, ya, tarekat. Ya, tarekat itu berarti jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebetulnya ilmu tasawuf itu, ya, kalau dari sisi ditujukan, ya, untuk meningkatkan isinya daripada tiada lain adalah kepribadian kita, ya, ketaatan kita untuk melatih, itu sebenarnya adalah perkara yang sudah dipegang oleh para ulama sejak dulu seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu
Ta'ala. Tiada lain, riyadhah itu kan untuk meningkatkan ketaatan kepada meningkatkan kepada Allah. Tetapi kalau di sana sudah ada, kalau misalnya difahami bahwa tarekat itu diartikan uzlah, ya, menjauh dari dari masyarakat, ya, mengasingkan diri, atau kemudian mengharamkan bagi diri kita apa yang kemudian dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah bagian daripada penyimpangan. Di tarekat-tarekat itu sendiri, ya, ada banyak, ya, ragamnya di dalam hal ini, tapi sebenarnya terkait dengan ilmu-ilmu tarekat seperti itu, standarnya satu saja. Apakah kemudian itu semakin mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak, ya? Apakah masih tetap terikat dengan apa yang dihalalkan, diharamkan oleh Allah ataukah tidak? Kalau misalnya tarekat yang seperti itu, berarti tarekat-tarekat yang yang benar, ya. Tetapi kalau kemudian menegasikan, ya, menganggap, ya, seperti misalnya itu kan syariat itu hanya kulit, ya, yang penting kita hakikatnya beriman kepada Allah, ya. Anda ini yang masih tingkat syariat itu sholatnya di masjid, ya, berjamaah, sementara kami ini yang sudah mencapai pada hakikat, ya, itu sholatnya tidak perlu berjamaah di masjid, ada cara-cara tersendiri, ya. Tentu inilah yang salah, ya, yang salah. Karena itu kita perlu berhati-hati. Memang semuanya yang tasawuf ini ada yang benar, ada yang salah, gitu. Ada yang benar, ada yang salah. Dan kita masih bisa temukan, ya, saat ini, ya, jalur-jalur yang benar, kemudian dengan jalur-jalur yang salah tadi itu. Nah, bagi kita yang awam, saya sendiri nggak terlalu banyak mengetahui, ya, aliran-aliran tasawuf seperti itu. Tetapi mikiasnya, standarnya adalah ketika keterikatan dengan syariat, ya. Selama kemudian tidak melanggar syariat dalam arti menganggap bahwa syariat ini kulit, yang penting adalah hakikat. Nah, itu berarti masih dalam koridor, ya, dalam koridor syar'i, ya, dalam koridor yang diperbolehkan. Tetapi kalau kemudian sudah menyimpang daripada itu, menganggap syariat ini remeh, ya, yang penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, padahal sebetulnya mengenal Allah, mengenal tentang hakikat Allah itu kan perwujudannya adalah keterikatan. Lalu bagaimana mungkin orang mengatakan bahwa dirinya itu dia sudah mengenal Allah, ya, sudah mengenal hakikat Allah, sementara kemudian dalam syariat-syariat yang sudah jelas diperintahkan itu tidak mau melaksanakan. Nah, sementara yang di dalam ayat ini, yang dalam ayat tadi, ya, dalam surat An-Nazi'at ini tidak secara langsung mengarah ke sana. Di kalimat ma'rifah ini, ya, secara bahasa, ya, mengenal Allah, gitu, ya. Tidak ada kaitan dengan ilmu-ilmu tasawuf tadi. Allah. Ya, baik, Pak. Ya, paham, Ustaz. Baik, kan sudah terjawab Pak Umar, ya. Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan terkait surah An-Nazi'at dari ayat 15 sampai 26. Baik, Ustaz, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya, Ustaz. Tadi dikatakan di ayat ke-24 bahwa di situ dikatakan redaksi Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Nah, ini yang ditanyakan, Ustaz, kenapa ketika Al-Quran meredaksikan dengan kalimat ana, itu biasanya dipondokkan bacanya, dipendekkan, ya. Karena kalau hukum tajwid itu dikatakan sebagai sofrun qasirah. Seperti halnya dalam surah Al-Isra juga. Itu kan diredaksikan bahwa qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nah, itu
kenapa ya ketika Al-Quran meredaksikan kata anak itu suka dipendekkan. Kalau di sini kan anak ini pengakuan dari Fir'aun ya. Fir'aun mengatakan bahwa sayalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau di surat yang lain di surah Kahfi ya, itu dikatakan bahwa Qul innama ana basyarum mislukum. Ini adalah pengakuan Nabi Muhammad bahwa saya juga seperti manusia, seperti halnya kalian. Ini kenapa Ustaz? Yang tadinya Bantobi'i bisa jadi pendek gitu. Siapa dulu? Khair. Ini sebenarnya berkaitan dengan ilmu ulumul Quran ya. Jadi kalau berbicara ulumul Quran itu berbicara tentang 3. Pertama tentang ilmu penulisan Al-Quran, yang kedua berkaitan dengan ilmu bacaan Al-Quran, dan yang ketiga berkaitan dengan ilmu penafsiran Al-Quran. Ya, penafsiran Al-Quran. Yang tadi kita jelaskan itu adalah salah satu bagian daripada ulumul Quran, yaitu tafsir Al-Quran. Ada 2 bagian ilmu besar yang lain dalam ulumul Quran atau ilmu Al-Quran, yaitu cara menulis dan cara membaca. Cara tulis dengan cara baca. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu ditulis pada zaman Rasulullah SAW oleh para sahabat. Nah, pada saat yang sama, tulisan Al-Quran itu kan untuk bisa menghimpun, merangkum bacaan-bacaan yang berbeda. Jadi Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah SAW itu dengan berbagai ragam bacaan. Jadi ada ragam bacaan. Nah, terkait dengan ilmu qiraah itu ada misalnya disebut dengan qiraah sab'ah, 7 ragam bacaan. Kemudian yang mutawatir itu ada qiraah asyarah, 10 ragam bacaan. Kemudian ada 14 ya, meskipun tidak semuanya mutawatir. Nah, kita itu baru belajar 1 cara baca, yaitu berdasarkan riwayat Hafs an Asim, Imam Hafs dan dari Imam Asim. Ada riwayat lain, riwayat Qalun, riwayat Warash ya, yang bacaannya tidak seperti yang kita baca. Nah, salah satu ragam bacaan itu dalam panjang dan pendek. Ya, panjang pendek itu di situ itu ada ragam bacaan. Hanya saja bacaan yang berbeda itu bagaimana caranya bisa ditampung dengan tulisan yang sama. Jadi tulisannya sama tetapi bacaannya beda ya. Karena itu pada zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu an ya, dikumpulkanlah para penulis Al-Qur'an, lalu kemudian dibuatlah 7 mushaf tadi itu. Bagaimana 7 mushaf tadi itu bisa menampung seluruh ragam bacaan. Maka kalau kita perhatikan bukan hanya di sini. Dalam surat Al-Fatihah misalnya ketika Allah SWT menyatakan Maliki Yaumiddin. Ya itu sebaliknya, malah tidak ada apa? Malik itu kan harusnya ada alifnya ya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tapi di sini tidak ada alifnya. Seolah-olah bacaannya Maliki Yaumiddin. Kenapa demikian? Karena ada riwayat yang lain yang membaca Maliknya pendek. Maliki Yaumiddin. Sementara dalam surat An-Nas itu semua baca Malikin Nas. Tapi dalam surat Al-Fatihah ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Termasuk dalam kata anak. Nah, riwayat yang kita baca anak itu selalu dibaca pendek, meskipun ada riwayat yang lain yang dibaca panjang. Jadi perbedaan antara tulisan dengan bacaan itu adalah karena kita baru mempelajari Al-Quran dengan 1 bacaan tadi. Ya, sementara ada ragam bacaan yang lain. Nah, ragam bacaan yang berbeda ini bagaimana bisa ditampung dengan 1 tulisan yang sama. Nah, karena itu kadang-kadang ada 1 tulisan yang tidak dibaca. Karena itu untuk bacaan yang lain. Bagaimana caranya? Dikasih sifar tadi itu, 0. Nah, 0 itu tanda tidak perlu dibaca. Tanda tidak perlu dibaca. Nah, ini mushaf untuk kita. Mushaf yang ahlil maghrib, yang kaum muslimin yang ada di Maroko beda lagi dengan mushaf yang kita miliki. Ya, gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan ilmu rasmul mushaf, ilmu tulisan mushaf, dan ada kaitannya dengan ilmu bacaan Al-Quran. Nah, maka bagi kita yang sudah belajar riwayat Hafs an Asim, mengikuti kaidah-kaidah yang kita pelajari. Nah, salah satunya adalah kalau ada sifar bulat itu, ya maka itu tidak dibaca. Nah, ini berkaitan dengan ragam bacaan aja. Sama seperti tadi Malik Yaumiddin, itu tidak ada alifnya tapi tetap dibaca panjang. Bagaimana caranya bagi kita supaya tidak salah? Maka mushaf yang biasa kita pakai menggunakan apa? Menggunakan fathah yang berdiri.
Padahal dulu pada zaman Rasulullah SAW itu kan yang ada cuma huruf, belum ada harokat, belum ada fathah, kasroh, doma, fatatain, kasrotain, domatain, ada sukun, ada tasydid, apalagi kemudian harokat yang berdiri itu belum ada sama sekali. Nah, belum ada sama sekali. Jadi itu semua hanya untuk membantu saja, hanya untuk membantu. Kalau di fathahnya diberdirikan hanya untuk membantu. Kalau kemudian nolnya di ada sifar itu ada seperti nol ya di atas alif, itu menunjukkan tidak dibaca untuk bacaan yang kita pakai. Karena dalam bacaan Al-Qur'an itu kita harus baca dengan satu riwayat ya. Dalam satu majelis itu atau misalnya dalam satu rakaat itu harus dibaca dengan satu riwayat. Kecuali nanti misalnya dalam rakaat yang kedua atau di majelis yang lain pada saat kita baca boleh menggunakan riwayat yang lain ya. Nah. Baik Ustaz, syukran kasiran. Mungkin karena udah 1:30 Ustaz, jemaah juga ada kesibukan yang lain. Maka untuk kajian hari ini kita akhiri. Untuk itu mohon izin pada Ustaz untuk bisa mimpin doa. Mudah-mudahan dalam kajian kita kali ini ada keberkahan ilmu, ada kemanfaatan ilmu, dan tentunya juga kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhal Ustaz. Mari kita tutup ya kajian kita. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan, Allah memberikan kesehatan ya, senantiasa menjaga kita, keluarga kita ya, dan seluruh umumnya seluruh kaum muslimin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatina ashabi rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa al'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah kajian kita telah berakhir. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi iman kita, tentunya bisa mencarger iman kita agar tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh.